Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, berikut kita akan membahas matematika kelas 4 bab 2, operasi hitung bilangan cacah ya. Ini awal bab yang kedua. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan ini terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu caranya adalah atau contoh-contohnya adalah penjumlahan dengan menyimpan dan tanpa menyimpan ya. Yang di sini kita akan membahas yang pertama adalah soal penjumlahan tanpa menyimpan. Ya, seperti apa contohnya? Kita lihat. Berikut contohnya adalah 1765 ditambah dengan 1222. Ini dalam latihan ya, latihan soal ini, soalnya yang kita bahas. Nah, selanjutnya akan kita jawab ya. Kita buat dulu bentuknya seperti ini agar kita lebih mudah menjumlahkan ya. Nah, yang pertama kita jumlahkan adalah dari angka satuan ya. Kita lihat di situ ada satuannya puluhan, ratusan, dan ribuan. Ada 4 digit. Berarti dia terdiri dari angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, yang pertama kita jumlahkan adalah satuannya. Di situ yang menjadi satuan adalah 5 dan 2 ya. Nah, kita tambahkan dahulu ya, 5 ditambahkan dengan 2. Pasti kita sama-sama tahu hasilnya adalah 7. Nah, ya itu dia hasilnya 7. Sekarang puluhannya. Puluhannya adalah 6 ditambahkan dengan 2. Hasilnya 8. Benar ya, hasilnya 8. Sekarang selanjutnya setelah puluhan ratusannya 7 ditambah 2. Hasilnya 9. Nah, sekarang ribuannya 1 ditambah dengan 1. Hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk contoh ini 1765 ditambahkan dengan 1222 ini hasilnya adalah 2987. Ini dengan cara penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah penjumlahan dengan menyimpan ya. Jadi ada yang kita simpan. Contohnya berapa? Ini dia contohnya. Contohnya 2467 ditambah dengan 3254. Nah, kita jawab ya. Kita buat dulu bentuk soalnya seperti ini. Sama ya, ada puluhan, satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama kita jumlahkan adalah 7 dan 4. 7 dan 4 ini hasilnya berapa? 11. Nah, 11 kita tidak bisa menuliskan angka 11 langsung. Ya. Tapi satuannya kita tulis, puluhannya kita simpan di angka puluhan. Begini. Nah, ini kita tulis 1 untuk satuannya karena 11. 10-nya kita simpan di sini. Nah, ini dia disimpan di angka puluhan. Selanjutnya, kita jumlahkan lagi puluhannya. 6 ditambah 5 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 12. Berarti kita tulis 2 puluhannya. Ratusannya kita simpan ke angka ratusan. Sama seperti kita menjumlahkan seperti satuan. Ini kita tulis 2. Ada lagi yang kita simpan. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita jumlahkan 4 ditambah dengan 2 ditambahkan dengan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 7. Ini kita tidak menyimpan ya. Selanjutnya baru 2 ditambahkan dengan 3. Hasilnya 5. Nah, ini merupakan contoh kita menjumlahkan dengan menyimpan. Ya. Tadi tanpa menyimpan, sekarang penjumlahan dengan menyimpan. Contoh dari 2467 ditambahkan dengan 3254 hasilnya adalah 5721. Nah, untuk yang kedua ini adalah pengurangan. Ya, jika tadi kita udah bahas penjumlahan, sekarang kita bahas pengurangan. Nah, ini hampir sama. Tadi pengurangan tanpa menyimpan. Tadi ada penjumlahan tanpa menyimpan. Sekarang kita pengurangan tanpa menyimpan. Ya, contoh soalnya ini 2658 dikurang 1244. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita lihat di sini. Bentuk soalnya hampir sama ya. Dan angka di atas untuk penjumlahan yang dikurangi itu lebih besar daripada yang mengurangi. Ya. 2
besar dari 1, 6 besar dari 2, 5 besar dari 4, 8 besar dari 4. Nah, sekarang kita kerjakan satu persatu. Dari satuan dulu. 8 kurang 4 hasilnya 4. Ya, sekarang setelah satuannya baru puluhan. 5 kurang 4 hasilnya ya 1. Nah, sekarang 6 dikurang 2 hasilnya 4. Selanjutnya 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi di sini kita melakukan pengurangan tanpa menyimpan, tanpa ada satupun yang kita simpan ya. Jadi contoh dari 2658 dikurang dengan 1244 ini hasilnya adalah 1414 ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan bahas pengurangan ya. Kita melanjutkan yang pengurangan. Nah, untuk yang kedua ini adalah pengurangan dengan meminjam. Jadi kita meminjam di angka puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Ya. Contohnya 4.550 dikurangi 3.675. Kita jawab ya. Kita buat pengurangannya seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan bahwa 0 ini kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Jadi 0 tidak bisa dikurangi 5. Nah, bagaimana agar 0 ini bisa dikurangi 5? Jadi 0 ini harus pinjam di sebelahnya, di angka puluhannya ya, di 50. Jadi di 50 ini dia harus pinjam 10. Sekarang kita pinjam dulu. Nah, sudah kita pinjam 10, berarti 5 ini sisa 4 ya. Sisa 4. Sisa 40, sisa 4. Nah, sekarang 10 dengan 5 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 sudah bisa ya. Berarti 10 kurangi 5 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya ini 5 kan sudah dipinjam 1 oleh 0. Maka sisanya adalah 4, angka yang di atasnya. Sekarang 4 dikurangi 7. 4 tidak bisa dikurangi 7. Jadi harus pinjam lagi di sebelahnya. Pinjam 1 maka 4 menjadi angka, nah, menjadi 14. Nah, di sini karena di sebelahnya di angka 5 sudah dipinjam 1 lagi, maka sisanya menjadi 4 lagi. Ya, 4. Nah, sekarang 14 sudah bisa dikurangi 7. Kita lakukan operasi pengurangan. 14 kurang 7 hasilnya 7. Ya. Nah, selanjutnya yang angka ratusan. 4 dikurangi 6. 4 tidak bisa dikurangi 6. Jadi mau tidak mau kita harus pinjam lagi ya di angka sebelahnya. Nah, setelah pinjam jadi 14. Nah, 14 sudah bisa dikurangi 6. Nah, karena sebelahnya dipinjam jadi sudah berkurang. Maka menjadi 3 ya. Nah, sekarang kita kurangi 14 dikurang 6 hasilnya 8 ya. Nah, karena 3 ini angka terakhir ya. 3 dikurangi 3 ini bisa ya. 3 kurang 3 hasilnya 0. Nah, maka dari itu untuk 4.550 dikurangi 3.675 ini adalah hasilnya adalah 875 ya. Nah, sekian pembahasan pemaparan materi dari Bapak ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Masing-masing memiliki dua cara. Bapak harap kalian bisa mengerti dan bisa memahami untuk penjelasan materi ini ya. Sekian materi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bisa saling lebih mengerti dan mempelajari dengan baik apa yang sudah kita pelajari bersama. Banyak terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.